Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Widiantari, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menyampaikan tentang panduan observasi karakteristik peserta didik. Nah, pada kesempatan ini, karakteristik peserta didik yang akan diobservasi yaitu mengenai pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan sosio-emosional, yang keempat perkembangan moral, yang kelima etnik dan kultur, yang keenam status sosial, yang ketujuh minat, yang kedelapan gaya belajar, dan yang kesembilan adalah motivasi. Untuk aspek perkembangan fisik dan motorik yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimanakah tinggi badan peserta didik, bagaimanakah berat badan peserta didik, dan bagaimana perkembangan motorik kasar dan halus dari peserta didik. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Pada aspek perkembangan kognitif, akan diobservasi mengenai bagaimana tahap perkembangan kognitif peserta didik, bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami materi, bagaimana kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana peserta didik mendemonstrasikan hasil diskusi ketika pembelajaran, selanjutnya yaitu apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam. Dan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Pada perkembangan sosio-emosional akan dibahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dari aspek emosional, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Yang kedua yaitu bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu apakah peserta didik menunjukkan rasa percaya diri ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian dari aspek perkembangan sosial, secara umum bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua yaitu tentang bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial dalam kegiatan belajar, misalkan saja dalam kerja kelompok ataupun mengerjakan proyek bersama. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Pada aspek perkembangan moral akan diobservasi mengenai apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Yang kedua yaitu tentang bagaimana sikap peserta didik ketika mengikuti pembelajaran, baik kepada guru maupun kepada teman. Dan yang terakhir adalah mengenai apakah peserta didik menunjukkan sikap menghargai pendapat ketika diskusi. Aspek yang selanjutnya yaitu mengenai etnik dan kultur. Di sini akan diobservasi tentang bagaimana keberagaman etnik, budaya, dan agama dari peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai aspek status sosial. Di sini akan diobservasi mengenai apa saja fasilitas yang dimiliki peserta didik sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Aspek selanjutnya yaitu mengenai minat dan gaya belajar. Pada aspek minat akan diobservasi mengenai bagaimana keterlibatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana ketertarikan peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan, serta bagaimana perasaan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Serta dari gaya belajar akan diobservasi mengenai bagaimana gaya belajar peserta didik. Apakah gaya belajar audio, visual, kinestetik, atau reading writing. Aspek terakhir yang akan diobservasi yaitu mengenai motivasi. Di sini akan diobservasi mengenai bagaimanakah guru memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimana antusiasme belajar dari para peserta didik.
Dan yang terakhir yaitu mengenai apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin demikian terkait panduan observasi karakteristik peserta didik. Untuk kegiatan observasi akan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.